Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi subscriber dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di hari ini kita kedatangan pasien Suzuki Spin ini dengan keluhan ketika mesin hidup itu minyak banjir atau keluar dari selang pembuangan ini. Tetapi ketika mesin dimatikan itu dia berhenti ya. Jadi ketika mesin mati minyak itu berhenti, tetapi ketika mesin hidup itu minyaknya mengalami kebanjiran atau keluar dari selang pembuangan ini. Untuk kondisi dari membran otomatis ini kondisinya baru, tapi kita akan periksa juga nanti kondisi dari membran ini. Oke, untuk pemeriksaan dari membran otomatis ini bisa kita lakukan dengan cara selang hisap. Itu nanti akan kita hisap dan kita jepit dengan menggunakan tang. Kalau itu minyaknya jalan ketika kita tahan dengan tang, itu artinya dia normal. Tetapi kita lepas tang ini dia berhenti, minyaknya berhenti, itu berarti normal. Tapi ketika kita lepas tang ini kita lepas dari jepitan selang ini, minyak tetap jalan, itu artinya membran ini udah mengalami kerusakan dan harus diganti. Dan juga kita akan cek juga nanti dari kondisi pelampung. Itu bisa jadi karena pelampungnya terlalu tinggi, jadi akhirnya minyak yang ada di mangkuk itu terlalu banyak atau over, makanya dia akhirnya membuang dari selang pembuangan ini. Oke, kita periksa dulu kondisi dari selang. Ya, jadi ini selang sudah kita lepas. Jadi ini adalah selang dari hisap yang kita maksud tadi, yang hisapan dari mesin. Kemudian ini juga selang dari tangki menuju ke karbu. Nah, ini selang yang dari tangki ya, dari tangki ini kemudian menuju ke karbu. Kemudian ini yang selang hisap. Untuk langkah pemeriksaannya, ini kondisi seperti ini normal ya. Ketika kita lepas selang yang menuju ke karbu itu tidak ada minyak yang keluar, artinya keran ini dalam kondisi tertutup, itu dalam kondisi normal. Tapi kalau kiranya kita lepas selang ini dari karbu kemudian minyak keluar terus dari sini, itu sudah bisa kita pastikan membran ini mengalami kerusakan. Coba kita tes dengan cara dihisap. Ya, kita jepit, dia masih tetap jalan. Ketika kita lepas dia berhenti, itu artinya membran ini dalam kondisi normal. Oke, ini sudah kita periksa dan sudah bisa kita pastikan ini dalam keadaan normal. Kita lanjut pemeriksaan kepada bagian pelampung dari karbu. Kita akan bongkar dulu karbunya. Oke sahabat kreatif, setelah kita periksa membran tadi, jadi kita sudah bisa pastikan membran otomatis ini dalam keadaan baik. Sekarang sumber permasalahannya ada pada jarum dan juga pelampung dari karbu ini. Untuk cara mengatasinya, kita cukup memasukkan jarum pelampung kembali kepada tempatnya semula. Kemudian kita tekan dengan menggunakan tang, lalu diputar ya, tekan dengan tang seperti ini, kemudian diputar-putar. Tekan sambil diputar-putar. Tujuannya apa? Tujuannya supaya jarum ini, ujung dari jarum ini membentuk atau mengikuti pola dari kuningan yang ada di dalam tempat jarum pelampung ini. Dengan begitu jarum pelampung ini bisa
menutup lebih rapat agar tidak terjadi kebanjiran ya. Putar secukupnya, kemudian kita lihat. Oke, kalau dirasa sudah cukup, sekarang kita lanjut kepada penyetelan dari tinggi pelampung ini. Jadi setelannya sedikit kita naikkan ya, supaya dia bisa menekan lebih kuat, menekan si jarum lebih kuat agar menutup lebih rapat. Ini yang berbahan ini ya, seperti seng seperti itu, jadi dia bisa di setel. Kalau yang berbahan plastik itu tidak bisa di setel, kalian bisa ganjal dengan kaleng minuman bersoda. Ini lakukan hati-hati, awas sampai patah ya. Naikkan sedikit. Oke, jangan terlalu tinggi ya. Kalau terlalu tinggi nanti minyaknya malah tidak jalan, motor jadi tidak hidup. Oke, kalau ini sudah dirasa cukup, kita lanjut rakit kembali. Ini sudah kita bersihkan juga agar bisa dipastikan kerja kita maksimal ya. Untuk metode seperti ini bisa kalian aplikasikan pada hampir semua jenis motor seperti Yamaha Mio, Yamaha Jupiter Z, Yamaha Vega, Supra 125, Karisma, dan lain sebagainya yang notabene itu menggunakan karburator dan juga membran otomatis seperti yang saya tunjukkan tadi. Kalau sudah terpasang pelampung, jarum, dan juga pinnya, kalian bisa uji coba lagi dengan cara ditiup ya. Jadi selang dipasang di bagian masuk dari bahan bakar, kemudian tiup ya, tiup. Ini ketika ditiup anginnya keluar ya, artinya ini jarum tadi terbuka. Kemudian tiup sambil ditekan ke arah atas ya, pelampungnya ditekan ke arah atas. Kalau nutup itu artinya sudah bisa dipastikan itu tidak terjadi banjir lagi, artinya itu minyak sudah tertutup. Coba kita tiup sambil ditekan. Oke, ini ketika sudah sedikit naik dia sudah menutup ya. Ya, jadi di ketinggian seperti segini ini udah menutup dari bahan bakar, jadi bahan bakar sudah tidak jalan. Jadi seperti ini cara kerjanya. Ketika mangkuk kosong itu pelampung turun maka minyak jalan, ketika mangkuk sudah penuh itu dia akan menutup, jadi tidak kebanjiran. Oke, kita pasang dulu, kita rakit lagi, kemudian kita uji coba. Oke sahabat kreatif, ini semua komponen tadi sudah kita rakit, karbu sudah kita pasang, tangki sudah kita pasang, kemudian juga selang-selang juga sudah kita pasang, selang yang dari tangki, selang hisap, dan juga selang ke karbu sudah kita pasang. Kemudian kita lanjut kepada tahap pengujian ya. Jadi apakah masalah tadi sudah bisa teratasi atau belum, maka dari itu kita akan uji. Tadi motor ini datang dalam keadaan ketika mesin hidup itu minyak mengalami kebanjiran atau keluar dari selang pembuangan, tetapi ketika mesin dimatikan itu
bahan bakar yang terbuang itu berhenti ya. Sekarang kita uji apakah masalahnya sudah teratasi atau belum. Perhatikan selang ini sudah tidak ada bahan bakar yang keluar ya, atau bensin yang keluar dari selang pembuangan ini. Jadi ini sudah bisa kita pastikan masalahnya sudah selesai. Oke, coba kita geber. Ya, selangnya kering ya. Tidak ada setetes pun bahan bakar yang keluar dari selang pembuangan ini. Jadi sekedar untuk saran buat teman-teman semua yang mengalami motor dengan keluhan seperti ini, itu lebih baik diperiksa dengan teliti, dicari sumber masalahnya, kemudian atasi masalahnya, baru bisa dipastikan masalah itu tidak akan muncul lagi. Jadi tidak benar itu kalau karbu banjir itu disarankan untuk mengganti karbu ya. Bisa jadi itu dari membran atau dari pelampung seperti yang sudah kita kerjakan tadi. Untuk video kali ini masalah seperti ini juga sudah sempat aku bahas juga, di video sebelumnya, itu tentang karbu vario beat dan kawan-kawan ya. Karena ini hari ini kita kebetulan dapat pasien yang kebetulan dengan keluhan yang sama, maka ini aku praktekkan videonya lebih detail ya. Kemarin cuman hanya bahas sekilas. Untuk kasus seperti ini aku juga pernah menemukan itu Supra 125. Supra 125 itu keluhannya banjir. Jadi sudah 2 kali ganti karbu, tetapi masalahnya juga tidak selesai-selesai. Nah, itu pasien itu datang dari luar kabupaten ya, jauh-jauh datang kemari ya, memang tujuannya jalan-jalan sih. Udah 3 kali ganti karbu masih juga banjir, dan akhirnya mampir ke Alaska Motor. Setelah diperiksa dengan seksama, ternyata masalahnya ada pada membran otomatis ini ya. Jadi sudah kita pastikan membran otomatis itu sudah rusak, kemudian kita ganti, maka ini masalahnya selesai teratasi, dan akhirnya pasien tersenyum lebar. Oke, jadi kesimpulannya, periksa dengan teliti, cari sumber masalahnya, kemudian benahi masalahnya, maka masalahnya akan teratasi. Oke, sekian untuk video kali ini, semoga membantu. Jangan lupa klik like, share, and tekan tombol subscribe. Sekian, terima kasih.